Jika saya memberitahu Anda bahwa kekakuan pada sendi Anda mungkin tidak ada hubungannya dengan usia melainkan dengan sesuatu yang Anda lakukan setiap hari, Anda mungkin akan mengabaikannya. Saya pun mengabaikannya. Sampai pada titik di mana tubuh saya mulai memberikan tanda-tanda jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semuanya dimulai dengan ringan. Sedikit kesulitan saat bangun dari tempat tidur. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi sebuah pola. Setiap pagi selalu sama. Tubuh saya terasa terkunci, berat. Seolah-olah saya perlu membuka blokir gerakan saya sebelum memulai hari. Dan yang paling aneh adalah hal ini terjadi secara perlahan. Saat saya menyadarinya, itu sudah menjadi bagian dari rutinitas saya. Saat itulah saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sederhana dan bahkan agak aneh. Selama 14 hari, saya berhenti total menggunakan segala jenis obat yang biasa saya minum sesekali, dan mulai mengonsumsi bawang putih mentah setiap hari. Tanpa resep, tanpa campuran, hanya bawang putih. Awalnya, itu terasa seperti ide yang buruk, rasa yang kuat. Baunya bukan sesuatu yang mudah untuk diabaikan. Tapi yang terburuk bukanlah itu, melainkan keraguan terus-menerus bahwa saya sedang membuang-buang waktu. Pada hari-hari pertama, tidak ada yang berubah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kekakuan yang persis sama. Ketidaknyamanan yang sama saat bangun tidur. Dan pada titik itulah saya hampir menyerah. Karena itu tampak seperti salah satu dari sekian banyak upaya yang tidak membuahkan hasil. Tapi saya terus melanjutkannya. Dan saat itulah sesuatu mulai berubah, tapi tidak seperti yang saya harapkan. Sekitar hari kelima, saya merasakan sedikit perbedaan. Tidak ada yang luar biasa. Itu halus. Sedikit berkurangnya hambatan saat bergerak. Seolah-olah tubuh saya sedikit lebih lentur. Namun keesokan harinya terjadi sesuatu yang membuat saya berhenti dan berpikir, apakah saya melakukan hal yang benar. Kekakuan itu kembali lebih kuat, lebih intens daripada hari-hari sebelumnya. Dan pada saat itu, saya berpikir sudahlah, ini malah memperburuk segalanya. Serius. Saya sempat mempertimbangkan untuk berhenti saat itu juga. Karena rasanya seolah-olah saya telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Tapi, karena suatu alasan, saya terus melanjutkannya sedikit lagi. Dan keputusan itu membuat semua perbedaan. Pada hari-hari berikutnya, perburukan itu tidak terulang lagi. Sebaliknya, lambat laun, kekakuan itu mulai benar-benar berkurang. Tidak secara cepat tapi konsisten. Setiap pagi menjadi sedikit lebih mudah. Setiap gerakan, sedikit lebih ringan. Dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak saya duga. Saya terbangun di suatu hari, dan langsung bangun dari tempat tidur tanpa berpikir. Tanpa proses yang lambat itu. Tanpa sensasi terkunci itu. Itu terjadi secara otomatis. Pada saat itu, saya menyadari bahwa sesuatu benar-benar telah berubah. Dan bukan hanya itu. Sepanjang hari, tubuh saya terasa lebih ringan. Saya tidak merasakan keterbatasan yang terus-menerus itu. Sensasi bahwa ada sesuatu yang salah. Rasanya seolah-olah saya telah kembali ke keadaan yang lebih alami. Tapi ada satu detail yang lebih menarik perhatian saya. Energi saya berubah. Saya mulai merasa lebih bersemangat.
Tidak terlalu lelah sepanjang hari. Seolah-olah tubuh saya berfungsi lebih baik. Tidak hanya pada persendian tapi secara keseluruhan. Dan ini membuat saya menyadari sesuatu yang hampir tidak pernah dibahas orang. Bawang putih tidak bekerja secara instan. Ia tidak menutupi masalah. Ia tampak bekerja secara bertahap lebih dalam, seolah-olah sedang membantu tubuh menyesuaikan diri sedikit demi sedikit. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang menyerah. Karena pada hari-hari pertama rasanya seperti tidak berhasil. Atau lebih buruk lagi rasanya seperti semakin parah. Tapi ketika Anda melewati fase itu, segalanya mulai berubah. Saat saya mendekati hari ke-10, perbedaannya sudah jelas. Kekakuan yang dulunya merupakan bagian dari rutinitas saya tidak lagi konstan. Itu muncul di beberapa saat tapi tidak lagi mendominasi gerakan saya. Dan itu mengubah segalanya. Karena ketika ketidaknyamanan berhenti menjadi konstan, Anda mulai mendapatkan kembali kebebasan bergerak Anda. Dan pada hari ke-14, saya menyadari sesuatu yang sederhana tapi sangat penting. Saya tidak lagi memikirkan persendian saya. Dan itu, bagi saya, adalah tanda terbesar dari semuanya. Karena ketika sesuatu berhenti mengganggu Anda begitu saja lupa bahwa hal itu pernah ada. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang banyak orang abaikan. Ini bukan keajaiban. Ini tidak cepat. Ada keraguan. Ada saat di mana keadaan tampak memburuk. Ada keinginan untuk berhenti. Dan disitulah tepatnya kebanyakan orang menyerah. Tapi tubuh tidak merespons apa yang Anda lakukan sekali saja. Ia merespons apa yang Anda lakukan secara berulang. Konsisten. Dan mungkin yang paling aneh dari semua ini adalah menyadari bahwa sesuatu yang begitu sederhana, begitu umum dapat memiliki dampak nyata bila digunakan dengan cara yang benar. Tanpa berlebihan. Tanpa ekspektasi yang tidak masuk akal. Hanya konsistensi. Sekarang coba pikirkan bersama saya. Berapa kali Anda mencoba sesuatu tapi berhenti sebelum benar-benar memberi waktu untuk melihat hasilnya? Mungkin masalahnya bukan karena kurangnya solusi. Mungkin itu hanya masalah waktu yang Anda berikan agar solusi itu bekerja. Dan setelah 14 hari ini, satu hal menjadi jelas bagi saya. Terkadang, jawabannya bukan pada sesuatu yang rumit. Ia ada pada sesuatu yang sederhana yang hampir tidak ada orang yang menganggapnya serius justru karena ia terlalu sederhana.